Saat ini, sektor energi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Masyarakat modern tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan akan energi. Tahukah Anda bahwa energi yang saat ini digunakan masih didominasi oleh energi yang bersumber dari bahan bakar fosil? Berdasarkan gambar di atas, kita dapat melihat bahwa bahan bakar fosil, minyak, batu bara, dan gas alam merupakan sumber energi yang paling dominan. Dengan kata lain, masyarakat dunia saat ini mengalami ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Karena bahan bakar fosil merupakan sumber energi tak terbarukan, maka eksploitasi yang dilakukan secara terus-menerus dan berlebihan akan menyebabkan cadangan yang ada semakin menipis atau bahkan habis sama sekali, sehingga akan menyebabkan terjadinya krisis energi. Krisis energi inilah yang dimaksud dengan reliabilitas energi. Jenis energi dan sumber energi. Berdasarkan asal energi dapat digolongkan sebagai energi primer atau energi sekunder. Energi primer adalah energi yang berasal dari sumber energi yang ditemukan di alam, antara lain angin, air, surya, kayu, batu bara, minyak, dan nuklir. Sedangkan energi sekunder adalah energi yang diperoleh dari sumber-sumber energi primer, antara lain listrik dan gas. Pada dasarnya, sumber energi dapat diklasifikasikan ke dalam sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Tahukah Anda apa perbedaan dari kedua jenis sumber energi ini? Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang diperoleh kembali atau segera tergantikan setelah dieksploitasi. Sementara itu, sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang tidak mudah atau bahkan tidak dapat diperoleh kembali. Bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil dihasilkan melalui proses alamiah yang terjadi jutaan tahun lalu. Bahan bakar ini diketahui terbentuk dari sisa-sisa tanaman dan hewan purba yang tertimbun di dalam tanah di bawah pengaruh tekanan dan panas yang tinggi. Bahan bakar fosil tersusun atas senyawa-senyawa hidrokarbon. Batu bara, minyak bumi, dan gas alam merupakan contoh-contoh bahan bakar fosil yang saat ini menjadi sumber energi yang paling banyak digunakan. Batu bara merupakan campuran yang sangat kompleks dari zat kimia organik yang mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen dalam senyawa hidrokarbon, serta sedikit nitrogen dan sulfur. Batu bara dibentuk oleh hasil karbonisasi pepohonan dan tumbuhan. Sebanyak 80% pertambangan batu bara dimanfaatkan untuk membangkitkan tenaga listrik. Minyak dan gas dibentuk dari sisa-sisa tumbuh-tumbuhan kecil dan hewan yang hidup di lautan jutaan tahun lalu. Minyak bumi diekstraksi dari lapisan atas di dalam kerak bumi melalui proses tambang dalam bentuk cairan kental, berwarna coklat gelap atau kehijauan yang mudah terbakar. Minyak bumi terdiri atas campuran dari berbagai hidrokarbon, terutama golongan alkana. Melalui proses distilasi bertingkat ini juga menghasilkan produk-produk turunan lainnya. Komponen utama gas alam adalah gas metana yang merupakan molekul hidrokarbon rantai terpendek dan teringan. Gas alam ini juga mengandung senyawa-senyawa hidrokarbon lainnya, yaitu etana, propana, dan butana. Selain itu, gas alam juga mengandung senyawa belerang. Energi yang dihasilkan gas alam lebih efisien dibanding minyak bumi dan batu bara. Penggunaannya jauh lebih bersih dan sangat ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan polusi terhadap lingkungan. Mengapa nuklir dikategorikan sebagai sumber energi tak terbarukan? Untuk menghasilkan energi nuklir, diperlukan unsur radioaktif, terutama uranium. Meskipun kelimpahan uranium cukup besar, tapi keberadaannya di alam tersebar di batuan, bahkan di dalam air laut, dan jarang sekali terkonsentrasi di suatu tempat. Ketika dieksploitasi secara besar-besaran, cadangan uranium atau unsur-unsur radioaktif lainnya, lama-kelamaan juga akan habis. Energi potensial air karena ketinggian dan energi kinetik karena kelajuan alir dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan tenaga listrik. Inilah yang dilakukan pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Apakah semua potensi daya air dapat diubah seluruhnya menjadi energi listrik? Energi air yang digunakan untuk menggerakkan turbin dan generator pada pembangkit listrik tenaga air (PLTA) tidak seluruhnya dapat dikonversi menjadi energi listrik. Dengan menggunakan konsep efisiensi, maka besarnya daya yang dapat dihasilkan oleh suatu PLTA dapat dinyatakan sebagai berikut. Panel surya. Tahukah Anda bagaimana prinsip kerja panel surya dalam menghasilkan listrik? Untuk menghasilkan listrik dari cahaya, diperlukan sebuah proses yang dikenal sebagai proses fotoelektrik.
Proses fotoelektrik ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu fotoemisivitas, fotokonduktivitas, dan efek fotovoltaik. Solar collector. Solar collector mengumpulkan cahaya matahari dengan menggunakan bijang pemantul atau reflektor. Cahaya dari bijang pemantul tersebut difokuskan sehingga diperoleh cahaya terfokus atau sering dikenal sebagai CSP, Concentrated Solar Radiation. CSP kemudian diarahkan pada mesin penerima, receiver, yang dialiri air dingin. Air dingin yang melalui receiver tersebut kemudian menjadi panas dan menghasilkan uap air yang kemudian disalurkan untuk menggerakkan turbin pada generator. Setelah melalui turbin, uap air kemudian dialirkan melalui kondensor sehingga terbentuk air yang kemudian dipompa kembali menuju receiver. Sejak berabad-abad silam, kincir angin telah dipakai untuk menggiling gandum dan memompa air. Kincir angin mengubah tenaga angin menjadi tenaga mekanik atau gerak yang diinginkan. Dewasa ini, kincir angin yang lebih canggih disebut turbin angin dengan menggunakan tenaga angin untuk menggerakkan generator listrik. Bilah-bilah kipas pada turbin angin dapat berputar di sekitar batang poros horizontal atau vertikal. Tipe kincir angin yang berputar di sekitar sumbu horizontal memiliki mekanisme canggih yang mampu mengatur arah ke arus angin ketika sudut arah angin berubah. Turbin yang bersumbu vertikal mampu menyajap tenaga angin dari sembarang arah. Umumnya, turbin angin atau wind turbine dibangun berkelompok di tempat yang disebut dengan ladang angin. Ladang angin terluas dijumpai di Denmark dan Amerika Serikat. Apakah semua energi angin dapat diubah seluruhnya menjadi energi listrik? Pada dasarnya, tidak semua energi atau daya yang dihasilkan oleh angin dapat diubah menjadi energi listrik. Dalam hal ini, diketahui bahwa daya maksimum ideal yang dapat dihasilkan oleh sebuah turbin angin dapat dirumuskan sebagai berikut. Batuan di bawah permukaan bumi sering memanas. Stasiun pembangkit listrik tenaga panas bumi memanfaatkan panas di dalam batuan tersebut untuk mengubah air menjadi uap. Kemudian, uap dapat dipakai untuk membangkitkan listrik digunakan dalam sistem pemanasan. Di beberapa tempat, dihasilkan uap air panas yang dekat dengan permukaan tanah. Letak sumber uap dapat dicapai dengan teknologi pengaboran yang saat ini tersedia. Energi panas bumi ini dapat diubah menjadi energi listrik pada sebuah pusat listrik tenaga panas bumi atau biasa disingkat dengan PLTP. Prinsip kerja PLTP adalah sebagai berikut. Gambar A, sebuah lubang dibuat beberapa kilometer ke dalam batuan granit kering. B, air dipompakan ke dalam lubang pada tekanan tinggi dan meratakan batuan sekitarnya untuk membentuk rongga dengan luas permukaan bertambah besar. C, sebuah lubang kedua dibuat di dekatnya. D, air disirkulasikan ke bawah lubang pertama dan melalui batuan retak, air dipanaskan sebelum naik melalui lubang kedua. Setelah menjalankan turbin air disirkulasikan ke dalam batuan panas kembali sehingga membuat suatu siklus tertutup, sehingga membangkitkan listrik. Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan biomasa? Biomasa berhubungan dengan makhluk hidup atau bahan-bahan yang berasal dari makhluk hidup yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Meskipun pada awalnya definisi biomasa hanya mencakup bahan-bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintesis, tetapi akhir-akhir ini biomasa juga mencakup bahan-bahan sisa atau limbah yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Cara penggunaan biomasa sebagai bahan bakar yang paling sederhana adalah dengan membakarnya untuk menghasilkan energi panas, misalnya penggunaan kayu bakar untuk memasak. Penggunaan lain dari biomasa adalah untuk menghasilkan bahan bakar cair, liquid biofuel, misalnya etanol. Biomasa juga sering dimanfaatkan untuk membuat bahan bakar cair lainnya, yaitu biodiesel. Selain itu, melalui proses pemanasan tertutup tanpa oksigen, biomasa juga digunakan untuk memperoleh bahan bakar gas. Pada dasarnya, energi yang dihasilkan dari biomasa sering disebut sebagai bioenergi. Energi yang dihasilkan oleh biomasa ini dapat berupa kalor, listrik, maupun bahan bakar. Sekian sekiranya yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.